praktek pasung di NTB sejauh yang saya perhatikan ya, jumlahnya relatif masih banyak. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB per Maret 2026 jumlahnya sebanyak 26. Itu yang terlaporkan oleh puskesmas tempat. Tapi saya meyakini masih ada mungkin di daerah-daerah yang jangkauannya, aksesnya sulit, mungkin belum terlaporkan. Menurut saya, orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu bagian dari disabilitas mental. Jadi penanganannya menurut saya harus manusiawi. Karena itulah Kementerian Sosial RI melalui arahan Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf ya, Gus Ipul, ingin Kementerian Sosial, dalam hal ini Sentra Paramita, untuk aktif berkontribusi dalam program Bebas Pasung 2020. Untuk mencapai NTB Bebas Pasung memang ada sejumlah tantangan. Saya catat itu ada 3 kendala tantangan dalam program Bebas Pasung di NTB 2026. Yang pertama, masih banyaknya stigma masyarakat bahwa ODGJ itu ya memang harus dipasung. Jadi pasung itu adalah satu-satunya cara yang dianggap tepat, mengingat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang agresif, ngamuan, suka melukai orang, membuat keributan dan keresahan masyarakat. Itu yang stigma ini yang harus kita minimalisir ke depan. Yang kedua, terkait dengan keberlanjutan dalam sistem penanganan. Jadi karena ini adalah persoalan kesehatan jiwa, kalau orang sakit dibawa ke rumah sakit, kalau orang jiwanya yang sakit harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa atau puskesmas tempat yang menyediakan layanan itu. Tapi faktanya sistem ini masih perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana pengobatan, rehabilitasi, dan nanti reintegrasinya ke masyarakat. Seperti itu. Yang berikutnya, terakhir yang saya catat adalah bahwa di beberapa daerah, khususnya daerah yang terpencil, terisolir, masalah obat-obatan, ketersediaan di puskesmas masih menjadi kendala. Dan juga untuk mengakses rumah sakit jiwa sangat jauh, terutama untuk daerah-daerah di Pulau Sumbawa. Bagi masyarakat miskin, transportasi mahal, akomodasinya seperti apa, inilah yang membuat pemasungan itu masih eksis di beberapa lokasi yang daerah terpencil. Kalau saya nilai koordinasi lintas sektor untuk bebas pasung di NTB sudah cukup baik ya. Sudah ada namanya tim pelaksana penggerak kesehatan jiwa masyarakat yang terdiri dari beberapa unsur. Kalau nggak salah itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa ya, bahkan sampai TNI Polri, Babin Kamtibmas, dan juga kepala desa, kelurahan, bahkan ada namanya kader kesehatan jiwa masyarakat. Itu sudah cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan. Kita Sentra Paramita Mataram membantu upaya bebas pasung dengan melakukan penjangkauan di lokasi-lokasi tempat pemasungan. Kita menjembatani, mengadvokasi ke keluarga dan masyarakat agar bisa dibebaskan, bisa mendapatkan pengobatan, perawatan, dan juga rehabilitasi sosial sampai nanti bisa reintegrasi sosial ke masyarakat, bisa diterima mandiri di masyarakat lagi. Menurut saya yang paling basic, substansial, kita harus satu visi, satu misi, satu mindset bahwa tindakan pemasungan adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ya. Yang kedua, persoalan ODGJ ya, itu adalah bukan hanya persoalan keluarga, tetapi persoalan kita semua. Karena itu seluruh pihak harus bersama-sama memiliki mindset yang sama untuk memberikan pengobatan, perawatan, penanganan yang manusiawi, profesional, dan berkelanjutan. Berikutnya, saya berharap kalau ada masyarakat yang keluarganya mengalami pemasungan atau tetangganya mengalami pemasungan,
mohon untuk segera menghubungi puskesmas atau dinas kesehatan ataupun dinas sosial terkait. Bisa juga ke sentra Paramita Mataram. Kita akan segera upayakan penanganannya segera mungkin. Terakhir saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ODGJ bisa kembali ke masyarakat kalau kita, keluarga, masyarakat kita semua menerima mereka, memberikan kesempatan mereka untuk hidup normal dalam masyarakat. Tapi masalahnya kadang masyarakat menutup pintu mereka. Itu. Jadi mari kita bersama-sama wujudkan NTB bebas pasung 2020.